Shalom semuanya, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom pasukan, udah siap belum untuk memuji Tuhan? Ayo semuanya kalau udah siap, duduk yang manis, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu hari ini. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji, meninggikan Nama-Mu dan bersorak bagi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang bertata dalam pujian penyembahan kami. Haleluya, amin. Hai teman-teman, sudah siapkan memuji Tuhan? Ayo sama-sama kita bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Kita bersukacita, bernyanyi, melompat bersama ya. Ajak papa dan mama juga untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Ayo memuji Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Sukacitaku, pam pam pam, ku temukan juru selamat. Bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Kalian tahu nggak kalau kita itu pemenang loh? Masa sih? Emang iya ya? Benar tahu, bersama Tuhan Yesus pasti kita jadi pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, Yesus pasti ada kemenangan. Haleluya. Masukkan, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ayo semuanya, lipat tangannya. Yang mau angkat tangannya buat Tuhan juga boleh. Yuk semuanya, duduk yang manis, nggak ada lagi yang ngobrol ya. Kita mau menyembah Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku masih kecil, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku masih kecil, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku masih kecil, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Haleluya, Tuhan Yesus baik, aku cinta Engkau. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku cinta Engkau, aku cinta Engkau, oh Tuhan. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Masukkan semuanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Sekarang kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, gimana kabarnya hari ini? Pasukan pasti semuanya udah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Papa Mama juga bisa mendampingi pasukan untuk dengarkan firman Tuhan loh. Kalina mulai ya. Malam itu Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya. Hari itu adalah hari Paskah, hari pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Malam itu salah satu dari murid Tuhan Yesus akan menyerahkan Tuhan Yesus untuk diadili. Setelah Tuhan Yesus makan bersama, Tuhan Yesus pergi bersama beberapa muridnya ke Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus berdoa, "Bapa, kalau boleh, biarlah semua ini tidak terjadi, tapi biarlah kehendak-Mu Bapa yang jadi di dalam aku." Tuhan Yesus meminta kekuatan dari Bapa di surga. Setelah Tuhan Yesus berdoa, di taman itu datanglah salah satu murid Tuhan Yesus dan mencium Tuhan Yesus. Dialah murid yang menyerahkan Tuhan Yesus ke tentara Romawi. Tuhan Yesus lalu ditangkap. Tuhan Yesus dibawa untuk diadili. Padahal kita semua tahu Tuhan Yesus tidak melakukan apapun yang jahat. Tuhan Yesus hanya memberitakan kabar kerajaan keselamatan dan kerajaan surga. Malam itu Tuhan Yesus diadili. Banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Aku adalah anak Allah." Perkataan itu membuat imam-imam menjadi marah. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar anak Allah. Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus untuk diadili. Dan benar saja, Pontius Pilatus juga bingung karena tidak menemukan kejahatan ataupun kesalahan pada Tuhan Yesus. Tapi orang-orang banyak tetap meminta Tuhan Yesus untuk dihukum dengan hukuman yang paling berat karena sudah menganggap dirinya anak Allah. Mereka tidak percaya dan mereka marah. Mereka berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Akhirnya Tuhan Yesus dihukum. Tuhan Yesus dicambuk, dipukul, diperlakukan seperti penjahat. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Dia tidak pernah melakukan dosa. Di atas kepala Tuhan Yesus ditaruh mahkota duri. Dan Tuhan Yesus disuruh untuk membawa salib ke tempat di mana Tuhan Yesus akan dihukum. Beberapa kali Tuhan Yesus terjatuh. Di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan. Dan tepat jam 3 sore, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan Tuhan Yesus pun mati di kayu salib. Dia yang tidak bersalah mau menerima hukuman mati di kayu salib. Tapi kabar baiknya adalah pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus mati dan hidup untuk menghapus dosa dan mengalahkan maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat dan hidup selamanya di kerajaan surga. Kita sama-sama buka ayat emas kita bulan ini yang tertulis di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pasukan, tahu nggak? Tuhan Yesus itu disalibkan bukan karena Tuhan Yesus itu nakal atau berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus disalibkan hanya untuk menebus dosa kita
dan dosa semua orang yang telah berbuat dosa. Tuhan Yesus lakukan itu semua hanya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita yang nakal, yang suka berbuat dosa, tidak menerima hukuman kekal. Nah, makanya Tuhan Yesus mau disalibkan untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus kasih itu semua sebagai anugerah buat kita. Pasukan, tahu nggak sih apa itu anugerah? Anugerah itu pemberian atau pertolongan. Dan anugerah itu diberikan kepada orang yang memberi anugerah, kepada orang yang berharga di matanya. Wah, berarti kita manusia, walaupun kita udah berbuat dosa, kita berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan Yesus mau disalibkan hanya untuk menebus dosa kita. Sebagai ucapan syukur karena kita udah terima anugerah yang Tuhan Yesus berikan buat kita harus apa? Harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mau mendengarkan dan mau melakukan semua yang ada di firman Tuhan. Pasukan, siapa yang di sini masih suka ngambek-ngambek? Siapa yang masih suka marah-marah sama mama papanya? Atau masih suka berantem? Atau masih suka rebutan mainan dengan kakak atau adiknya? Nah, sekarang karena kita sudah menerima anugerah dari Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan, kita mau buka hati kita untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Buat pasukan yang mau, kita sekarang sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, dan ikutin Kalina berdoa ya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang udah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus udah mau disalibkan buat setiap dosa kami. Dan saat ini kami minta ampun di hadapan Tuhan untuk kami meninggalkan setiap dosa-dosa kami. Dan kami mau ikut seperti apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau katakan, kami mau terima Tuhan Yesus dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mau terus berjalan bersama Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama yang percaya berkata amin. Mari pasukan kesayangan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu dalam segala hal, apa yang kau kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, penghiburan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, bawa kita semua masuk dalam kerajaan surga. Kita memerintah bersama Dia kekal selama-lamanya. Yang sungguh percaya dan sungguh diberkati 3 kali kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.